Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga di lokasi. Selamat siang Yogi, saya lihat di belakang Anda nampaknya ada bekas-bekas kebakaran hutan dan lahan saat ini. Bagaimana Anda bisa menceritakan kondisi di lokasi Anda melaporkan? Yogi silakan. Ya, Ruli, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Jalan Yosudarso 18, Jekan Raya. Lokasi ini sebenarnya tidak jauh dari pusat kota Palangkaraya. Namun bisa Anda lihat sendiri di belakang saya, ini tuh sebelumnya adalah lahan gambut yang baru saja terbakar. Sejak pagi petugas dari Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya memang berjibaku di area ini untuk memadamkan api yang terus menjalar merambat dari satu titik ke titik lainnya. Kesulitan dari petugas pemadam kebakaran sendiri tadi adalah memang karena sumber air yang sulit di sini dan juga memang kondisi lahan gambus yang cukup tebal di mana titik-titik api itu sebenarnya berada di dalam ataupun di dasar lahan gambut yang memang ketinggiannya bisa mencapai 5 hingga 6 meter. Dan bisa dilihat sendiri ke arah selatan sana memang dasar dari lahan gambut ini sudah terbakar habis, tinggal pohon-pohon yang besar saja yang masih bisa bertahan. Sementara kembali titik api berpindah ke arah utara sana karena memang angin sejak tadi mulai bertiup ke arah utara dan menggeser titik api. Sementara untuk di area Jalan Yosudarso 18 sendiri memang di sini sudah berhasil dipadamkan. Namun menurut dari Dinas Pemadam Kebakaran Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memang sebenarnya sumber api di dalam tanah gambut sendiri memang sulit untuk dipadamkan. Untuk di permukaan memang sepertinya sudah padam, namun potensi untuk terjadinya kebakaran kembali memang cukup besar. Nah, dari data BPBD sendiri sejak untuk tanggal 25 Agustus kemarin terdapat sekitar 2.100 titik api ataupun titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Area terbakar sendiri untuk tanggal 25 Agustus saja itu sebesar 121 hektar yang menjadi lahan terbakar, baik itu lahan gambut maupun hutan. Dan untuk secara keseluruhan total titik api yang memang bisa dideteksi oleh Dinas BPBD sendiri itu sebanyak 5.000 titik api di seluruh Kalimantan Tengah. Sementara dari data Dinas Kehutanan justru berbeda, melalui citra satelit sendiri terdapat sebanyak 7.000 titik api yang memang berhasil dideteksi. Sejauh ini 4 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri sudah ditetapkan tanggap siaga bencana, yaitu Kota Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan juga Barito Selatan. Ruli. Baik, nafas Anda nampaknya juga sudah cukup sesak Yogi. Namun kalau kita melihat sama-sama seperti laporan Anda bahwa angin masih bertiup kencang dan juga lahan gambut yang cukup luas dan juga kedalaman yang sehingga mencapai 5-6 meter. Apakah itu berarti bahwa pemadaman kebakaran lahan di sekitar Jalan Yosudarso terutama ini masih belum bisa dilakukan oleh Dinas Kehutanan ataupun juga dari BPBD setempat, Yogi? Justru itu memang api sendiri di permukaan memang tampaknya seperti kita lihat di belakang saya ini memang sudah tidak tampak adanya titik api. Tapi memang menurut dari Dinas Kehutanan sendiri biasanya titik-titik api itu memang tersembunyi di dalam dasar lahan gambut. Walaupun memang pemadaman sudah dilakukan hingga ke dalam, tapi memang cukup sulit sekali untuk menjangkau titik api yang memang sulit dideteksi. Karena secara kita lihat sendiri di permukaan sendiri, titik api tersebut bahkan tidak terlihat sama sekali. Terlihat lahan ini sudah selesai dipadamkan, namun potensi untuk terjadinya kebakaran masih tetap besar. Ruli. Yogi, kalau Anda bisa melihat kondisi jalan ataupun lokasi Anda sekarang melaporkan adalah dekat dengan pusat kota di Jalan Yosudarso dengan asap tebal yang masih terlihat di belakang Anda. Bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di Kota Palangkaraya dengan kondisi yang demikian ekstrim saat ini? Apakah ada penutupan sekolah ataupun juga instansi kesehatan? Bagaimana Anda melihat kondisi di Kota Palangkaraya saat ini, Yogi? Oke, saya sebagai orang Jawa yang pertama kali datang ke Kalimantan, ketika saya turun dari pesawat kemudian menghirup udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini memang
yang saya rasakan sendiri sangat sesak, tenggorokan tidak nyaman begitu. Sementara kalau saya berbicara dengan sejumlah warga sebelumnya bahwa ini merupakan kondisi yang tidak terlalu parah justru. Kondisi kebakaran seperti ini lazim terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Belum separah ketika terjadi kebakaran hutan yang masif pada tahun 2016 lalu. Namun tetap saja pemerintah setempat sendiri memang saat ini memberlakukan wajib masker untuk terutama anak sekolah ketika masuk sekolah, dan memberlakukan jam pelajaran itu biasanya pukul 7 pagi anak-anak sekolah mulai masuk sekolah, tapi untuk dalam kondisi tanggap darurat bencana ini anak-anak masuk sekolah mulai pukul 8 dan ditiadakan pembelajaran di luar ruangan. Seperti itu, Ruli. Dengan kondisi saat ini yang terjadi di Kota Palangkaraya, selain dari BPBD yang bertugas, Dinas Kehutanan, apakah juga Anda melihat ada bantuan relawan misalnya ataupun masyarakat yang memang sengaja turun untuk ikut serta bisa dikatakan mungkin memadamkan titik api yang terjadi paling tidak di daerah-daerah dekat dengan Kota Palangkaraya? Ya, memang proses pemadaman api sendiri selain dilakukan oleh petugas dari BPBD, Dinas Kehutanan, dan TNI Polri, warga sendiri memang melakukan secara swadaya pemadaman api di lingkungan rumah mereka. Jika ada titik-titik api muncul tidak terlalu besar, mereka secara swadaya dengan pompa seadanya melakukan proses pemadaman mandiri. Jika memang nantinya kondisi kebakaran lahan di sekitar rumah mereka memang membesar dan tidak dapat diantisipasi oleh swadaya masyarakat, mereka kemudian menghubungi dinas ataupun BPBD setempat untuk melakukan proses pemadaman yang lebih lanjut. Demikian, Ruli. Baik, kondisi di Palangkaraya nampaknya masih mendapat perhatian serius, tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemerintah terutama, dan di belakang Anda juga masih terlihat asap tebal dan titik api juga masih terus bermunculan di sekitar Kota Palangkaraya dan terutama di Jalan Yosudarso 18. Yogi, terima kasih untuk laporan Anda dari Kota Palangkaraya. Jaga kesehatan Anda selama berada di sana dan tetap bertugas, selamat bertugas kembali. Yogi, terima kasih.